Gu, kenapa kamu di sini? Aku sudah lama mencari kamu. Yang Master Gu, kamu jahat sekali. Sendirian diam-diam menangis. Putri kecil, siapa yang membuatmu tidak senang? Fu Lingchen. Karena siapa? Apakah Guyanze sebegitu baiknya? Dia adalah keluargaku. Kamu menganggapnya sebagai keluarga. Dia tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Sekarang di sampingnya ada wanita lain. Sadarilah dia tidak menyukaimu. Pada usia 12 tahun, aku kehilangan semua keluargaku. Sejak kecil selalu dia dan kakekku yang menemaniku. Selain mereka, aku tidak punya keluarga lain. Jadi lebih baik bertahan, lebih baik menghindar. Tidak ingin membuka tabir ini. Aku tahu aku membohongi diriku sendiri. Tapi kalau benar-benar membatalkan pertunangan di dunia ini, aku tidak akan punya rumah lagi. Kamu gila, apa yang akan kamu lakukan? Su Yanxi sudah 2 bulan tidak bertemu. Aku ingin memelukmu, jangan melawan. Aku akan melepaskanmu. Aku hanya ingin memelukmu dengan tenang sebentar. Sebentar saja, tidak melakukan hal lain boleh. Tidak boleh. Sang putri kecil tidak mau yang lembut. Mau yang keras saja, aku juga bukan orang baik. Kalau kamu tidak mau aku peluk, mari cari cara lain. Biarkan aku peluk, biarkan aku peluk. Benar-benar gila. Kamu tidak sopan. Apa yang kamu lakukan pada Yanyan tadi? Di jalan yang bisa saja ada orang lewat kapan saja. Apa yang bisa kulakukan? Jangan sampai kamu punya pikiran yang tidak seharusnya padanya. Itu harusnya kamu tanya pada dirimu sendiri. Jangan lupa, dia adalah tunangan Guyanse. Jangan lupa juga, Guyanse bilang mau main hubungan terbuka dengannya. Apakah dia pantas? Apa yang terjadi denganmu? Yanyan ada yang tidak menyenangkan. Bilang saja pada aku dan Aze, kami akan membantumu. Yanyan, ini Aze yang memberiku. Kamu adalah adik Aze, maka aku akan memberikan gelang ini padamu. Semoga kamu bisa lebih bahagia. Aze pasti berpikir aku baik hati dan murah hati. Aku tidak dekat denganmu, kamu pasti tidak mau menerima. Kalau begitu dengan tulus ikhlas memberikan sesuatu padaku, maka aku terima dengan senang hati. Rumah sakit kami sedang memperbarui peralatan medis. Aku berencana mengirim gelang ini ke rumah lelang. Hasilnya akan disumbangkan ke rumah sakit. Nona Zhang yang cantik dan baik hati pasti sangat senang beramalkan. Tentu saja. Menipu gelangmu yang bernilai 8 digit. Lihat saja, kamu tidak akan merasa sayang. Guyanze, kamu pasti mau bertanggung jawab penuh atas lelang dan atas namaku. Menyumbangkan hasilnya ke rumah sakit. Mengapa ini aku yang memberimu? Seperti yang kamu katakan, ini hadiah darimu untukku. Menyumbangkannya atas namaku, apa salahnya? Oh, atau kamu ingin mengambil kembali hadiah yang sudah kamu berikan padaku? Saya setuju. Bagus sekali, serahkan padamu. Saya agak lelah, istirahat dulu di atas. Beruntung ada Dr. Su yang membantu saat genting. Hari ini, kita bisa makan bersama di acara yang meriah ini. Saya merasa ada yang kurang ya. Tuan Fu. Saya akan telepon Tuan Fu sekarang. Xiao Su, kamu saja yang telepon. Saya yang telepon. Dia belum tentu angkat. Halo. Oh, hari ini departemen kami di rumah sakit makan bersama. Ingin mengundangmu, ada waktu. Ada, saya segera sampai. Oke, saya kirim lokasinya. Dia bilang segera sampai. Memang Dr. Su punya pengaruh. Ah, tidak.
Tuan Fu, silakan duduk di tempat utama. Saya teringat ada urusan di rumah sakit. Saya tambahkan beberapa menu baru Dr. Su. Kamu temani Tuan Fu makan dan ngobrol ya. Tuan Fu, kami pergi dulu. Fu Linchen lapar tidak? Kenapa tidak menunggu sampai sayur layu baru bicara sama saya? Sayur layu memang tidak dipesan. Tapi ada sup ginjal babi mau. Apa maksudmu sindir saya tidak bisa ya? Tidak. Ini kan baik untuk kesehatan. Memikirkan tubuhmu. Saya juga pesankan pepaya rebus ikan untukmu. Bisa merangsang produksi estrogen dalam tubuhmu. Kamu jorok. Saya tidak bisa memikirkan tubuhmu. Memikirkan kesehatanmu. Saya bukan asisten rumah tangga sudahlah. Untuk donasi lebih dari 500 juta dan pasien saya tahan. Saya salah. Fu Linchen lapar tidak? Makan saja. Bantu saya ambil sup. Kamu lemah tidak bisa mandiri ya. Saya dijuluki Fu Daiyu. Lemah seperti ranting tertiup angin. Halo Direktur. Dr. Su, kamu hebat sekali. Tuan Fu sudah menandatangani kontrak donasi. Benarkah? Bagus sekali. Di kampus rencananya mau ngadain acara donasi. Kamu boleh cuti setengah hari. Kamu yang langsung undang Pak Fu buat hadir. Oh, oke. Fu Linchen kali ini nyumbang duit gede banget. Ngomong terima kasih langsung juga harus. Masuk. Yanyan, aku anterin kamu kerja. Nggak usah. Ini mau dikasih ke aku ya, aku lagi mau beli dasi. Bukan. Aku yang terlalu berharap. Mau dikasih ke kakek ya. Kakek pasti seneng banget dapat hadiah. Bukan juga. Yanyan, sekarang banyak cowok yang pura-pura gentleman buat nipu cewek yang masih polos. Aku khawatir sama keselamatan kamu. Tenang aja, aku bisa bedain yang benar sama yang salah. Dan pemilik dasi ini juga nggak bakal nipu aku. Urusanku sendiri, nggak usah repot-repot kakak. Bukan. Non cari siapa? Aku cari Pak Fu. Oke. Ini kan si yatim piatu dari keluarga Gu. Kamu tuh cuma bisa numpang nama Gu Yanzhe. Bisa masuk ke lingkaran atas kita. Kalau enggak, kamu enggak bakal layak buat jadi pembantu buat ngangkat sepatuku. Ye Hongyi baru aja makan di toilet umum. Mulutnya bau banget. Lihat aja kamu yang genit begini. Dari kecil udah bikin Fu Xiao lebih suka kamu. Siapa tahu, emakmu mati karena penyakit kotor. Karena nggak jaga diri. Katanya kamu dari lahir nggak punya bapak. Jangan-jangan, bapakmu lagi di penjara. Suyanyi dasar jalang berani-beraninya mukul aku. Fu Linchen, kamu nggak apa-apa kan? Lupa ya kakak dulu ngapain? Masalah kecil, gak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kamu gak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Gak apa-apa makan buah plum aja. Fu Linchen, lepasin dia, aku nggak izin kamu peluk dia. Hampir lupa ada tikus besar seperti kamu. Mengapa kamu bilang begitu padaku? Kamu bikin onar di perusahaan saya. Kalau bukan tikus besar apalagi. Padahal dia yang mulai duluan. Ya dia juga akan saya tegur. Kamu benar.
Harus berani melawan. Jangan pikirkan konsekuensinya. Saya akan jadi pendukungmu. Kamu masih sama seperti waktu kecil. Tidak bisa bedakan benar salah hanya memihak dia. Kamu yang mulai duluan. Dia memukulmu itu wajar. Muka cuma satu. Jangan boros-boros pakai satpam. Bersihkan sampah ini. Ya Pak Fu. Fu Linchen, teknologi keluarga saya nomor 1 di negeri ini. Kamu akan menyesal kehilangan kesempatan kerjasama dengan keluarga Ye. Seperti kamu tidak bisa mengancam saya. Lepaskan saya. Barusan terima kasih ya. Sama-sama. Bagaimana kalau kamu berdarah cepat biar saya lihat. Putri kecil. Di depan umum mau membuka baju saya. Kalau begitu ke kantormu saja. Ini kamu yang datang ke kantor saya. Ayo cepat pergi. Tunjukkan lukanya saja, tidak perlu buka semua. Kalau kamu tidak lihat bagaimana bisa periksa lukanya. Ini terlalu parah. Kalau kena kepala saya mungkin saya sudah tidak ada. Sakit tidak? Apa yang terjadi? Tikus jadi pengiring pengantin kucing. Serigala berbulu domba bisa kasihan sama orang. Di mana kotak P3K? Di sana. Kenapa terus lihat saya? Cantik tidak boleh dilihat. Sudah dibalut tidak boleh lihat. Lukanya sakit sekali. Aduh, Kamu tiupkan saja. tiup-tiup tidak bisa menghentikan rasa sakit. Tapi hati merasa lebih baik. Kamu jahat. Ini baru namanya bandel. Ini baru namanya jailin. Fu Linchen, apa sih yang ada di pikiranmu setiap hari? Gak tiap hari sih, tapi kalau ketemu kamu langsung kepikiran. Kamu kan punya banyak cewek di sampingmu. Kenapa harus memilih aku untuk diganggu? Karena aku cuma mau kamu. Jorok. Bisa nggak ganti kata lain buat ngatain aku? Kata itu udah bikin kupingku kapalan. Ngatain lagi malah kayak ngasih dia hadiah. Bandel banget sih. Siapa? Aku Gu Yanzhe. Datangnya pas banget. Kenapa ada orang yang gak boleh aku lihat? Iya dong, takut kamu langsung muntah darah. Gu Yanzhe cuma punya rasa sayang sama aku. Masa bisa sampai muntah darah? 10 menit cukup nggak? Kamu aja yang cuma 10 menit. Kalau gitu 11 menit aja. Pergi aku minimal sejam. Kamu tahu kan, Buka pintu, ada urusan. Fu Linchen, kamu. Kamu sendirian, kenapa lama banget buka pintunya? Lagi ngapain? Mau lihat barengan. Nggak, hari ini ada urusan penting. Lain kali ajak Hibai juga. Pergi sana. Guzong, ada urusan apa hari ini? Perusahaan aku U11 Bao, ada masalah di luar negeri. Komisi pengawas sekuritas nggak setuju. Bantuin aku urusin hubungannya dong. Kenapa nggak setuju? Kita kan keluarga gampang kok. Makasih ya bro. Sama-sama ingat kebaikan aku ya.
Kalau nanti mau mukul aku, ingat-ingat lagi. Masa aku mau mukul kamu nggak mungkin. Kamu sibuk, aku duluan ya. Masa belum bangun mau ngapain? Kalau kamu beneran mau ngapain, aku bisa temani. Memang mulut anjing nggak bisa ngeluarin gading. Sudah ngomong serius. Ada urusan apa ke kantor aku? Hadiah untukmu. Apa? Dasi. Rubah kecil. Memberi hadiah tanpa alasan. Apa? Bantu aku membukanya. Mengingat aku ada keperluan denganmu. Aku tahan. Lumayan. Pernah kasih dasi ke Guyanze sebelumnya? Enggak. Dasi ini bukan karena Guyanze nggak mau. Baru dikasih ke aku. Tentu saja bukan. Aku lihat ini cocok banget buat kamu, sengaja beliin buat kamu. Kenain ke aku. Bukannya kamu ada keperluan sama aku. Tunjukin keseriusan kamu. Ya udah bilang aja. Apa yang kamu mau minta? Di kampus mau ngadain acara donasi. Kamu lihat, Oke, aku akan datang. dia kan paling nggak suka acara kayak gini. Kenapa hari ini jadi baik banget? Kamu udah bikin kakak senang. Jangan bilang hal kecil kayak gini. Nyawa pun aku kasih. Terima kasih atas kehadiran dan bimbingannya. Acara donasi diadakan 2 minggu lagi. Harap kamu bisa datang. Pasti. Aku anterin kamu pulang. Nggak usah duo-duo lagi patah hati. Udah janjian sama aku buat minum malam ini. Aku ikut. Beneran nggak usah. Ayo. Dokter Su, selamat bersenang-senang. Hati-hati. Mas, kamu ganteng banget. Aku cuma mau anterin kamu pulang. Jangan macam-macam sama aku ya. Jangan sentuh aku. Yanyan, aku ini orangnya bersih. Yanyan, aku anterin teman kamu pulang dulu. Hati-hati ya. Kamu pikir Shin Hibai nggak mungkin sama duo-duo? Ngapain nggak boleh ya? Kamu harus khawatir sama Kian Duo-Duo, jangan-jangan dia ada niat jahat. Dia udah kayak aksesoris buat Shen Hebai. Tapi dia mabuk, dia nggak tahu lagi ngapain. Gue lihat dia lumayan sadar kok. Pengen sama Shen Hebai. Barusan gak sengaja ngomong jorok ya. Nggak kok. Kamu tahu nggak kalau kamu bohong? Kamu gak berani lihat mata orang. Pembohong kecil. Yanyan, Kamu kok bisa ada di sini? gue malah mau nanya kamu akhir-akhir ini. Kok sering banget ada di dekat Yanyan? Bukan kamu kan sama bintang kecil yang namanya Zhang Liu Liu. Lagi mesra-mesranya ya udah malam. Sebaiknya tidur di pelukan hangat dan lupa diri. Dia itu duta merek U11 Bao. Gue sama dia hubungannya profesional. Hubungan profesional apa yang butuh wanita temenin semalaman? Yanyan, ayo kita pulang. Jangan sentuh aku, jorok. Jangan sentuh aku. Maaf ya. Jangan pergi dong. Abang-abang anterin kamu pulang, udah malam nih. Iya nih. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah apa nggak usah. Abang-abang ini bisa diandalkan kok. Fu Ling Chen. Aku di sini, jangan balik ya. Yanyan, jangan takut, aku di sini. Lepasin, kamu masih marah sama aku ya? Aku mau cari Fu Ling Chen. Preman-preman itu nggak bakal bisa lukai dia. Bukan itu, aku takut dia bunuh orang terus masuk penjara. Nggak bakal. Lepasin.
Pacarmu ada di samping masih inget sama aku nggak gampang ya. Udah biar aku lihat lukamu gimana. Sayang banget sama aku ya. Sakit nggak? Gak apa-apa jangan kotori matamu. Pulang yuk. Tenang aja aku tahu batas cepetan pulang. Yanyan aku sama Zhang Liu Liu. Nggak ada apa-apa kok. Nggak ada hubungannya sama aku, udah malam nih. Cepat kembali tidur. Anda juga sebaiknya cepat istirahat. Apakah kamu baik-baik saja? Rumah sakit. Luka yang sangat parah. Hanya luka terbuka dan patah tulang. Dibalut perban masih bisa digunakan. Aku akan segera menemuimu. Tidak perlu besok pagi saja. Kakak ingin makan bubur yang kamu masak. Baik. Masuk. Bubur yang aku masak untukmu mau diminum sekarang. Terima kasih. Kenapa kelihatannya tidak enak? Tangan terluka sakit. Kamu yang menyuapiku. Mengingat kamu menyelamatkanku kemarin. Baiklah. Luka kamu harus diganti obatnya kalau tidak mudah infeksi. Kalau tidak bisa aku bisa bantu. Su Yanxi batalkan pertunangan dengan Gu Yanze. Aku akan setuju dengan apapun yang kamu minta. Apakah kamu akan menikahiku? Ya, Tidak mungkin. Keluarga Fu terlalu tinggi untuk dijangkau. Aku ada urusan duluan ya, jangan lupa minum buburnya. Akan dingin. Masuk. Sudah minta izin dari rumah sakit. Ya izin 2 hari termasuk akhir pekan. Cukup untuk kembali berziarah. Aku bantu kamu membereskan. Tidak perlu. Aku sudah 23 tahun, mampu merawat diri sendiri. Kamu benar, kamu sudah dewasa. Sudah mandiri, tapi besok aku akan tetap menemanimu ke Yunceng. Bukannya tadinya tidak bisa pergi. Rapat dewan direksi yang penting itu bagaimana? Ditunda. Ibu suka makan jeruk. Bisa tolong belikan di depan. Baik. Ayah ibu. Aku datang lagi menemui kalian. Sebenarnya aku sangat ingin dicintai. Ingin memiliki cinta yang membara, tapi Gu Yanze. Dia tidak suka aku, dia hanya menganggapku sebagai adik perempuan. Yan. Aku selalu ingin punya keluarga yang utuh. Tapi kalau aku putus tunangan dengannya, aku takut mereka bukan lagi keluargaku. Tapi kalau terus-terusan mempertahankan juga nggak ada artinya kan? Ayah ibu. Aku sudah memutuskan. Aku akan putus tunangan dengan Gu Yanze. Rumah Su sekarang sudah rusak. Kayaknya susah nyari tukang bersih-bersih yang mau. Ayo kita nginep di hotel aja, di sini makanannya nggak bersih. Makan di hotel. Oke. Aku nggak bisa pulang sekarang, kalian cari solusi sendiri aja. Kalian cuma bisa makan gaji buta, ya udah tahu. Kena tembak ya marah-marah gitu. Kok kamu di sini? Di dekat sini ada perusahaan teknologi bagus, aku mau negosiasi akuisisi. Kebetulan banget aku dan Yan juga di sini. Kebetulan. Tapi aku mau pulang. Kamu tolong jagain Yan beberapa hari ya. Boleh. Oke, makasih ya bro. Aku pergi dulu. Sibuk aja sana. Tunanganmu lagi sibuk. Putri kecil, aku temani kamu jalan-jalan ya. Oke. Mau makan sate ayam atau cumi?
Dua-duanya. Pesan aja. Om, Halo. aku mau 3 tusuk sate ayam. Sama itu semua pesen aja. Punyaku pedas ya. Ok. Tambahin pedasnya. Fulincen ini enak banget, coba deh. Kayak rasa yang aku makan waktu kecil. Kok kamu makan punyaku? Punyamu enak. Wah, pasangan muda-mudi romantis ya. Nggak sama sekali. Om ini berapa? Totalnya 53, mau bayar pakai apa? Gak usah kembalian. Oke, semoga kalian langgeng sampai tua. Selamanya. Terima kasih atas doanya. Sampai jumpa besok. Aku belum punya tempat tinggal. Hotel sudah penuh. Benar, coba saja telepon dan tanya. Baik, aku akan tanya. Halo, permisi. Apakah ada kamar kosong malam ini? Maaf, malam ini memang sudah penuh. Terima kasih. Aku tidak bermaksud tinggal satu suite denganmu. Di lobi hotel ada kursi. Malam ini aku akan tidur di kursi saja. Selamat malam. Sudahlah. Fulincen, malam ini kita tinggal bersama saja. Tidak usah, kamu pasti tidak nyaman. Tidak apa-apa, suite presiden ada 4 kamar. 1 orang juga tidak bisa menempati semuanya. Sudahlah. Aku di sini menikmati angin sejuk saja. Jangan banyak alasan, tinggal saja di sini. Tidak perlu banyak bicara. Apakah masih ada kamar standar, atau kamar king size? Ada suite mewah juga, mau yang mana? Ambil kamar king size saja. Kamar bisa kamu pilih sendiri. Aku mau tinggal di kamarmu. Akhirnya sampai juga. Wah, bahaya, aku mengundang serigala ke rumah. Fulincen, cepat bangun. Maaf, kakiku terpeleset, aku jatuh ke tubuhmu. Sekarang kamu bisa bangunkan. Kakiku kram, tidak bisa bangun. Jangan berpura-pura. Su Yanxi, kapan kamu akan membatalkan pertunangan dengan Gu Yanze? Sebentar lagi. Kamu bohong. Benar, aku tidak bohong. Su Yanxi. Semoga saja. Kamu datang. Kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun, kenapa tidak bilang? Aku mau membersihkan sendiri. Bangun terlalu pagi jadi tidak membangun kamu. Aku bantu. Baiklah. Barengan. 3, 2, 1. Hahaha.
sudah sibuk seharian. Akhirnya selesai juga. Fu Lingchen, kamu kembali saja ke hotel. Saya sudah check out. Ini musim liburan. Mungkin tidak ada kamar lagi. Sudah check out. Kalau begitu kamu tidur di kamar ini saja. Cuma satu selimut kamu mau membekukan saya? Kemarin malam saya juga tidur di sini. Kita tidur di sisi yang berbeda, oke? Tolonglah, Baiklah. tidur. Kamu mau apa lagi? Berbaring di tempat tidur yang sama dengan pria yang penuh gairah. Masih bisa tenang? Saya harus bilang kamu bodoh. Atau polos bodoh. Hei, hentikan. Hei, Yan, kamu baik-baik saja? baik. Santai Ryan. Tidak takut? Kasih tahu dia kita di sini. Fu Lingchen si gila. Yan, kamu sedang apa? Cepat kasih tahu saya. Putri kecil, jawab dia. Baru sampai sini sudah tidak bisa sayang. Aduh, Fu Lingchen, jauhi saya. Saya yang angkat kasih kejutan besar untuk tunanganmu. Kembalikan. Sayang, semakin kamu begitu semakin saya bersemangat. Kalau begini terus pasti tidak bisa. Si brengsek ini hanya bisa dihadapi dengan lembut. Hanya bisa. Cari sudut yang bagus. Letakkan ponsel kemari. Su Yanxi. Kamu kejam. Su Yanxi. Tolong. Ada apa? Saya kacau balau. Ah, tidak sampai segitunya. Aku cuma menendangmu pelan-pelan. Kamu bilang itu pelan. Kamu pakai semua tenaga yang kamu punya. Kayaknya tadi agak keras ya. Kalau gitu aku antar kamu ke rumah sakit. Ke rumah sakit butuh 1 jam. Tunggu aku sampai. Semua sudah mati. Sedemikian parahkah lukanya? Su Yanxi, cepat masuk, bantu aku periksa. Bantu dia periksa bagian itu, mana bisa. Fu Lingchen, kamu nggak bohong kan? Cepat masuk, bantu aku periksa. Nggak bisa main tebak-tebakan. Gimana kalau ternyata beneran? Kamu baik-baik aja kan? Nggak baik, sakit. Nanti aku nggak bisa kasih kamu kebahagiaan lagi. Masih sempat bercanda kamu.
Kamu diam aja ngapain cepat? Ayo lakukan. Yan, kenapa kamu nggak angkat teleponku? Ayo pergi semua nunggu kamu lapor. Nggak bisa, aku harus balik ke Yunceng. Yan nggak angkat teleponku. Mungkin lagi mandi, nggak bisa. Kamu nggak biarin Fu Linchen jagain, dia nggak bakal ada apa-apa. Rapat dibatalkan. Aku harus pesan tiket balik ke Yunceng secepatnya. Ada apa? Barusan Fu Linchen terluka, aku lagi obatin lukanya. Fu Taizie gerakannya bagus banget. Siapa yang bisa lukain dia? Dia sendiri yang lukain dirinya. Udah tutup ya? Udah malam tidur aja. Sudah kacau balau, bisa nggak tenang-tenang aja? Kamu aja nggak berani lihat. Gimana tahu aku kacau ih? Barusan di kasur aku nggak sentuh kamu sama sekali. Aku kayak Liu Xiaohui zaman sekarang. Terus ini apa, kaki babi? Meong. Udah Fuda Xiaoye. Kamu tenang aja deh, tidur. Putri kecil lagi merangkul ya. Soalnya cuacanya terlalu dingin. Yan Bao. Kakek datang nengok kamu. Udah bangun belum, kakek masuk ya? Kakek, kenapa kamu datang? Aku tidak tenang, si brengsek Ashe itu. Berani meninggalkanmu sendirian di Yunceng. Bikin aku kesal banget. Kamu udah membereskan kamar ini dalam sehari. Ada yang bantu bersih-bersih. SI brengsek Fu Linchen mana? Kenapa aku nggak lihat dia? Mungkin dia lagi sibuk. Dia juga berani ninggalin kamu sendirian di sini. Sudah tahu sih anak-anak brengsek itu nggak bisa diandalkan. Kecuali aku paling sayang Yan Bao. Aku lihat dulu bersih atau enggak. Kakek lapar ya, ayo kita makan. Makanan pesawat nggak enak. Aku ajak kakek makan ayam kukus. Telepon Fu Linchen. Ajak dia bareng. Dia bisnisnya banyak, mungkin lagi sibuk. Kita nggak ganggu dia, kita pergi aja. Kamu gila ya, kakekku ada di sebelah. Lagi ngapain ini? Lakukan sesuatu yang menarik. Jangan pikir aku nggak tahu si serigala besar. Iseng-iseng sama aku seru ya. Walaupun dia brengsek. Tapi bukan benar-benar bajingan. Putri kecil benar-benar paham aku. Ajak kamu main. Fu Linchen. Sengaja bawa aku ke tempat cantik ini, lihat bunga. Gak cuma itu. Cantik banget. Sangat cantik. Itu kunang-kunang. Suka nggak? Aku pertama kali lihat kunang-kunang. Masih kamu yang ajak aku lihat. Sudah puas lihatnya. Siapa yang lihat kamu? Ada serangga di wajah kamu.
Bantuin aku ambil. Sudah nggak ada. Kamu masih ingat nggak? Tahun umur 17, kamu kasih aku lampu kunang-kunang di dalam toples kaca. Sekarang nggak mau kasih lagi. Kasih. Yanyan umur 17 dapat. Yan yang berusia 23 tahun juga harus punya. Putri kecil. Kamu harus ingat kebaikanku. Sudah terlalu malam. Putri tidur yang bangun pasti ada kejutan. Terima kasih ya Fu Lin Chen. Su Yanxi. Kenapa tidak meneleponku? Bagaimana kamu tahu? Sepupuku Fuantie salah bergaul. Dibodohi oleh Zhang Liu. Berani menabrakmu dengan kursi roda di rumah sakit. Dia takut aku menghajarnya. Dan meneleponku untuk mengaku. Sudah sakit begini. Kamu pamer apa sih? Awalnya aku pikir aku bisa bertahan. Ponselmu tidak ada GPS ya sampai tidak tahu posisimu sendiri. Jangan mengomeliku lagi. Ada orang aku takut salah paham. Terima kasih atas cara penyelesaianmu yang simpel dan kasar. Asal berguna saja. Terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Kamu mau apa? Kalau aku benar-benar mau apa-apa, tidak akan mengantarmu pulang. Aku mau pulang. Jangan bergerak. Masih sakit. Sebelumnya lumayan sakit. Sekarang tidak sakit. Bersamaku saja uangmu bebas dipakai. Ada permintaan apa saja bebas diajukan. Bahkan kalau kamu mau bintang di langit aku bisa ambilkan. Sayang. Suka aku memanggilmu sayang ya? Fu Lin Chen, kamu ada. Jangan bergerak. Kamu diam saja. Dia tidak akan tahu. Kalau kamu bergerak terlalu keras sampai mobilnya ikut bergoyang. Kamu pikir Guyanze akan berpikir apa? Anak baik. Fu Lin Chen. Di dalam mobil. Fu Lin Chen, demi keselamatanmu. Aku hitung sampai 5, kalau kamu tidak buka pintu, aku pecahkan kacamu. 5, 4. 3, 2. Pelan-pelan dia tertidur. Kenapa Yan ada di mobil? Jangan buru-buru, kamu harus berterima kasih padaku. Benarkah? Hari ini Direktur San memanggilku ke rumah sakit untuk membicarakan sesuatu. Kebetulan aku bertemu dengannya yang terluka dan tidak bisa berjalan. Aku mengantarnya pulang. Benarkah? Direktur San. Apakah hari ini kamu ingin membicarakan tentang donasi?
Ya benar, terima kasih banyak sudah datang untuk memberikan bimbingan. Hari ini kita berbicara dengan cukup menyenangkan. Nanti tolong pastikan kamu datang ke upacara donasi kami. Aku akan datang. Saudara, bagaimana mungkin aku meragukanmu? Buka pintu mobilnya. Yan tidur di mobil, tidak nyaman, aku akan menggendongnya pulang. Baik. Barusan tertidur. Yan kamu bisa mengandalkanku. Kakak memang ada untuk melindungi adik. Gimana hasilnya ada lagi? Guyanze, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kita. Tunggu sebentar. Baik, aku mengerti. Orang yang mengganggu Yan kita. Kakak tidak akan melepaskannya. Bahkan keluarga Fu yang sangat berkuasa pun tidak bisa. Aku akan membalas dendam untukmu. Mengapa Yan Bao kita tidak bahagia? Kakek, aku hanya ingin. Kalau tiba-tiba mengajukan pembatalan pertunangan, apakah kakek tidak akan tahan dengan kejutan ini? Hanya ingin bertanya bagaimana kondisi jantung kakek akhir-akhir ini. Orang tua sudah tidak berguna lagi. Waktu itu, Mama Wang menjatuhkan piring. Aku sampai tekanan darah tinggi. Pusing sekali. Harus lebih hati-hati. Kakek ingat untuk minum obat tepat waktu. Ya baik. Bibi, Yan Bibi datang untuk memeriksa kesehatan. Sekalian ingin melihatmu. Sekalian membawakanmu beberapa makanan penutup yang sudah kumasak. terima kasih Bibi. Sejak kamu datang ke keluargaku tahun itu, Bibi selalu membuat berbagai macam makanan penutup untukmu. Kamu masih ingatkan? Ingat kebaikan tante padaku. Aku mengerti semuanya di hati. Mendirikan perusahaan sendiri itu seperti punya anak. Semuanya dirawat dengan penuh perhatian. Listing di luar negeri selalu menjadi mimpi Yan Ze. Tapi dia demi membela kamu. Bahkan sampai ribut di keluarga Fu. Mengirim sepupu Fu Linchen ke luar negeri. Keluarga mereka kan bagian dari komisi sekuritas. Kalau sudah bermusuhan dengan keluarga Fu, perusahaan tidak bisa listing. Meskipun Yan Ze tidak bilang, tapi aku sebagai ibunya tahu betapa sedihnya dia di hati. Yan kamu tahu harus bagaimana kan? Tante, aku tahu. Masuk. Ada apa cari aku? Mau ajak kamu makan. Gak ada apa-apa, tiba-tiba baik. Putri kecil ini ada maksud apa ya sama aku? Nggak bisa ya, cuma pengen ajak kamu makan aja. Oke. Tapi jam 6 aku ada rapat. Mungkin waktunya agak lama. Kalau kamu capek pulang istirahat dulu aja, lain kali kita makan bareng. Kamu rapat dulu sampai jam berapapun aku tunggu. Oke. Kamu duduk istirahat dulu aja di sini. Tunggu aku ya. Yan kakek bilang kamu belum pulang. Nyaman banget.
Sayang. Lagi ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku anak yang baik. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku bukan anak yang baik. Keluar. Lanjut. Kamu ngapain pintunya masih terbuka? Belok. Bantu kamu atasi masalah sepatu yang bikin lecet. Kok kamu bawa-bawa ini sih? Barusan beli pas rapat. Ayo makan, lapar banget. Ayo. Makan apa? Fu Linchan. Kamu hari ini keterlaluan, kamu yang memimpin rapat teknologi internasional. Kenapa tidak membawa keluarga Ye? Tentu saja untuk menargetkanmu. Kami adalah nomor 1 di dalam negeri. Dulu. Sekarang kalian bahkan tidak mencapai 1/10 dari nilai perusahaan saya. Apa hakmu untuk menanyakan saya minggir? Hei Gu Yanzhe. Aku baru saja melihat tunanganmu, Su Yanxi dan Fu Linchan. Berdua pergi berpasangan sendirian. Kamu pikir mereka akan melakukan apa bersama? Aku ke toilet dulu. Hei Gu Yanzhe. Aku baru saja melihat tunanganmu, Su Yanxi dan Fu Linchan. Berdua pergi berpasangan sendirian. Kamu pikir mereka akan melakukan apa bersama? Kak Ye, aku Zhang Liu Liu. Yang Master Gu ke toilet. Aku akan sampaikan pesanmu. Yang Master Gu, Minum. Kenapa tidak ada orang? Bisnis tidak bagus ya. Aku pesan seluruh tempat. Fu Linchan, aku ingin bertanya. Makan dulu baru bicara. Baik. Bilang ada apa cari aku? Bisa bantu perusahaan Guyanze Go Public di luar negeri. Kamu cari aku hanya untuk urusan Gu Yanze. Demi dia menunggu di kantor. Setelah rapat 3 jam. Demi dia bahkan tidak makan sampai sekarang. Satu persatu. Putri kecil. Kamu sangat baik pada tunanganmu. Su Yanxi, aku sangat penasaran. Bagaimana perasaanmu bersamaku? Apa kamu merasa sangat merendahkan? Merasa sangat terpaksa ingin cepat lepas dariku? Satu persatu bukan untuk dia, Fu Linchan. Aku senang bersamamu. 000. Aku bisa bantu Gu Yanze. Tapi kamu harus batalkan pertunangan dengannya. Aku selalu ingin punya keluarga yang utuh. Tapi kalau batalkan pertunangan dengannya, aku takut mereka bukan keluargaku lagi. Tapi kalau terus-terusan gini nggak seru juga ya kan? Guyanze, aku ada sesuatu yang mau aku bilang. Kita. Tunggu dulu. Cuma mau nanya jantung Bapak akhir-akhir ini gimana? Udah tua nggak bisa apa-apa lagi. Kemarin Mama Wang jatuhin piring. Aku sampai tensi naik. Pusing banget.
Aku kasih waktu seminggu. Cukup nggak? Perkawinanmu sama Gu Yanze udah di ujung tanduk. Aku cuma memanfaatkan situasi. Bukan maksudnya nyuri pacar orang. Oh, jadi aku harus bilang terima kasih ya. Nggak usah bilang terima kasih, nikah aja sama aku. Putri kecil, kamu harusnya udah pergi buat batalkan pertunangan. Ah Ze, perusahaanmu di luar negeri baru aja IPO. Kok bisa ada skandal? Ini salah paham. Zhang Liuliu itu duta perusahaan aku. Salah paham, aku udah susah payah. Baru bisa ngiyakinin orang-orang, aku kasih tahu. Aku nggak akan izinkan seorang artis jadi menantuku. Cepetan putus sama dia. Yan Bao, kamu ngapain di sini? Masuk makan yuk. Ayah Yan udah pulang. Paman, Ayo duduk-duduk makan yuk. Ayah. Keluarga Bo tahun ini dapat anak laki-laki lagi. Kakek Bo udah punya 4 generasi. Benarkah kok aku nggak dengar? Baru aja lahir. Aku juga pengen jadi kakek buyut. Yan sama Yanse udah gede, udah waktunya nikah. Aku rasa cari hari baik aja. Biar mereka urus surat nikahnya ya. kebetulan hari ini semua ada, ini saatnya. Kakek paman aku. Aku nggak mau nikah sama Gu Yanze. Apa-apa? Maaf, aku mau batalkan pertunangan sama Gu Yanze. Kamu mau batalkan pertunangan sama aku? Ini nggak mungkin. Kakek, Halo 120, ada orang pingsan. ayah kakek. Kamu bilang siapa yang bikin kakek Gu sampai kayak gini? Siapa lagi, cuma si cewek keluarga Su itu. Katanya, dia mau memutuskan pertunangan dengan Yanze. Benar-benar tidak tahu diri. Fu Lingchen. Bawa aku pergi. Baik. Apa kamu sedih karena putus dengan Gu Yanze? Tidak. Aku sedih karena menyakiti kakek yang membesarkanku. Jadi aku sedih. Su Yanxi. Di dunia ini bisa ada banyak orang yang kamu pedulikan. Tapi yang paling kamu cintai harus selalu dirimu sendiri. Kalau lelah, tidur saja tenang. Aku akan selalu di sampingmu. Fu Lingchen. Bolehkah kamu memelukku? Sangat ingin. Aku mau menjenguk kakek. Kakek Gu sudah baik-baik saja. Bagus kalau sudah baik-baik saja. Ah, aku harus pergi kerja. Kerja apa lagi? Sudah aku urus cutimu semalam. Terima kasih ya. Sama-sama. Memelukmu sambil tidur sangat nyaman. Belum bangun juga. Aku tunggu sebentar. Aku perlu istirahat dulu. Istirahat apa? Kalau kamu terus duduk di sini, mungkin aku perlu istirahat lebih lama. Aku mau mandi.
Ini baru seberapa. Kelinci kecil sudah ketakutan lucu sekali. Kamu mau ke kantor nanti. Tidak, aku mau temani kamu pulang ke keluarga Gu. Temani aku pulang ke keluarga Gu. Kamu sudah putus tunangan. Harus pindah dari keluarga Gu putri kecil. Hanya saja belum menemukan tempat tinggal. Rumah sebelah juga milikku, langsung pindah saja ke sana. Aku punya uang, aku bisa beli sendiri. Kamu beli atau sewa sendiri? Menurutmu dengan kemampuan Gu Yanze, bisakah dia menyelidiki seluruh kota Beijing? Perumahan ini kerahasiaannya yang terbaik. Kalau begitu aku bayar sewa padamu. Baik. Sewa sebulan 5,21. Tunai atau kartu? Terima kasih ya. Semua barang sudah diambil. Barang-barang dari Guyanze tidak ada yang diambil. Dia cuma kasih barang-barang rongsokan. Kalau mau kakak yang beliin buat kamu. Villa ini juga kamu yang mau. Besok kakak urus peralihan haknya ke kamu. Tapi villa ini kan besar banget. Aku tinggal sendirian, kayaknya agak mubazir ya. Tengah malam begini. Kamu ngomong begitu sama cowok lajang. Kayak ngajak aku menginap deh. Aku nggak ada maksud begitu, jangan mikir yang nggak. Dari mana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Itu karena kamu udah punya banyak track record. Ada nggak sih? Ada dong. Kemarin malam aku ditindih semalaman. Hari ini disuruh-suruh seharian villa ini. Seharinya 5,21. Aku jadi penjahat. Suyansi, kamu punya hati nggak sih? Punya nggak kamu, Suyansi? Kamu. Yan Bao, jangan goyang-goyang. Kamu udah bolak-balik 8 kali. Mata kakek udah puyeng. Kamu nggak mau masuk lihat kakek? Kakek, maaf ya. Semua salah Yan kalau bukan karena aku. Kamu nggak bakal. Ini bukan salah Yan Bao. Ini bukan si anak durhaka itu. Kakek Gu hampir mati kesal karena dia. Bener-bener nggak punya hati. Kalian jangan asal ngomong Yan nggak sengaja. Keluarga Gu ini memang lapang dada ya. Sudah begini masih membela si anak durhaka ini. Kalian kalau nggak mau lidahnya sumbang aja. SST itu si Bos Fu. Yan. Aku cari kamu di poliklinik nggak ketemu. Aku mau jenguk kakek. Yan kemarin seharian nggak ketemu. Yan khawatir banget sama kamu. Kamu tahu kan dia paling sayang sama kamu. Gu Yanze paling sayang sama dirinya sendiri kali. Kamu maksud apa dari kemarin sampai hari ini? Udah 2 hari penuh. Seluruh kalangan Beijing pada ngomongin Suyansi, yang bikin kakek Gu masuk rumah sakit. Gu Yanze begitu menyayanginya, kenapa tidak berdiri membelanya? Fu Lingchen. Bukankah Gu Yanze yang main-main dengan selebriti kecil? Dan membuat kakek Gu masuk rumah sakit. Berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Ini salahku. Aku yang menyebabkan kakek dirawat di rumah sakit. Aku tidak ingin mendengar kalian berdua membicarakan Yan di belakang. Kalau mau marah-marahlah padaku saja. Dari tadi ngapain aja biarkan Yan dimarahi 2 hari. Aku yang menahannya. Gu Yanze. Celana jas ini masih pas nggak? Besok aku belikan popok. Cocok banget buat kamu yang manja dan selalu bergantung pada ibu. Yan Bao. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Maaf kakek. Kakek hanya ingin memberikan kehidupan terbaik untukmu. Menyerahkanmu pada orang lain. Kakek tidak tenang. Kakek, apa sih yang disebut hidup baik? Dibanding materi. Aku lebih menginginkan keluarga yang bahagia dan tenang. Seseorang yang benar-benar menyayangi dan memanjakanku. Dan hanya mencintaiku. Yan tenang.
Aku tidak akan mengecewakanmu. Ayo aku antar kamu pulang. Aku ke tempat Duo-Duo, dia terlalu banyak minum sama klien. Tidak tenang, aku harus merawatnya. Oke. Barusan kakek Gu bilang apa sama kalian berdua? Bilang meski tidak jadi suami istri, tetap keluarga. Kedepannya panggil saja kakak adik. Kakak adik. Gu Yanze itu pria brengsek. Jangan sampai kamu kembali padanya. Kalian kan sahabat baik. Kenapa selalu memanggilnya pria brengsek? Iya. Mana mungkin aku bisa merebut tunangannya? Diam deh kamu. Bilang aja aku berhasil atau enggak. Ayo pergi. Rumah Kian Duo-Duo di sini. Berantakan banget ya. Dia sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Tenang saja, gak apa-apa. Kamu pulang dulu aja. Oke. Sayang, kamu kasar banget. Aku sayang banget sama kamu, cium dong. Muah. Sayang, Duo-Duo, ayo pulang. Yanyan, aku kasih tahu ya. Proyek yang aku bahas hari ini bakal berhasil. Maaf. Sudahlah. Aku tahu pasti bakal berhasil. Hati-hati. Kamu brengsek pencuri celana dalam. Duo-Duo. Aku salah, aku salah. Aku cuma tergoda sesaat, Kak. Aku kasih tahu ya. Kamu mau apa, serang aku aja. Lepasin temenku. Duo-Duo. Wah, wanginya enak banget. Kamu kelihatannya enak dimakan. Jangan mendekat. Ah, enak banget. Semakin kamu pukul aku, semakin aku bersemangat. Hahaha, ayo. Cantik. Berhenti. Fuling Chen. Gak apa-apa. Duo-Duo pingsan, cepat selamatkan Duo-Duo. Duo-Duo, Duo-Duo bangun, Duo-Duo. Duo-Duo bangun. Duo-Duo. Bangun, jangan tidur. Masih ada napas, masih ada napas. Aduh. Aku mimpi ada yang nyiramin aku pakai air kencing. Imajinasimu lumayan kaya ya. Fu Taizie, kamu menyelamatkanku hari ini. Apa aku harus nyungkem ke kamu? Kalau kamu benar-benar mau nyungkem, panggil aku bapak juga gak masalah. Aku gak bisa menganggap musuh sebagai bapak. Kalian malah ngobrol. Cemburu-cemburu. Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Tidak ada, jangan ngomong sembarangan. Jorok-jorok. Ayo pulang, tempat ini terlalu berbahaya. Ayo cepat bawa si cantikmu pergi. Aku akan bawa si jorok ini ke kantor polisi. Pulang. Kok malam-malam bawa aku ke rumahmu? Aku mau pulang tinggal. Villa itu kosong, kamu sendirian gak takut? Aku nggak takut kok. Oke deh. Aku takut kamu takut.
Udah deh malam ini tinggal di sini. Kalau ada apa-apa panggil aku. Aku nggak mau tinggal di sini. Aku takut dimakan sama kamu. Kalau aku memang mau makan kamu, masa sampai sekarang masih kamu biarkan? Kamu juga nggak sedikit mengambil keuntungan dariku. Ngomong apa sih? Nggak ada. Fu Lingchen. Terima kasih ya untuk kejadian tadi malam. Ucapan terima kasih juga harus ada kesungguhannya. Masih takut. Sepertinya perawatanku efektif untuk Dr. Su. Aku masih punya satu suntikan obat kuat. Pasti bikin kamu tidur nyenyak. Selamat malam Fu Lingchen. Halo Duo-Duo. Halo Yanyan. Aku kemarin bawa si jorok itu ke kantor polisi. Setelah itu terlalu marah jadi balapan. Mobilnya nabrak. Aku siang ini masih harus jemput klien. Bisa pinjam mobilmu nggak? Apa kamu nabrak? Orangnya nggak apa-apa kan? Nggak, mobilku sudah diservis. Aduh, aku kaget kamu bawa aja. Hati-hati ya. Pasti aku pesankan taksi untukmu. Udah kita masih ngomong apa sih? Langsung bawa aja. Terima kasih. Waduh, tahun ini benar-benar sial. Dari depan ada jorok, dari belakang ada yang ngikut, belum sempat dibacok orang. Malah di rumah digituin. Siapa pria yang baru saja mengantarmu pulang? Fu Lingchen, kamu gila ya? Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Aduh, jangan. Jangan apa sih, aku bahkan belum memberikan apa-apa. Kamu sudah tidak mau Suyansi. Aku hanya tidak menjemputmu hari ini. Sudah ada pria lain yang mendekatimu. Kedepannya aku akan jadi supir pribadimu, oke? Matamu terus menempel padaku. Suka banget sama aku ya? Aku suka adikmu. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Jangan suka sama adikku. Hidungnya tinggi dan mancung. Yanyan, aku baca di internet. Pria yang hidungnya tinggi dan mancung. Hebat dalam hal itu. Kamu mikir apa sih? Gak mikir apa-apa. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang rahasia. Aku gak mikir hal-hal yang tidak sehat. Kamu tadi mikir hal-hal yang tidak sehat. Aku bilang gak ya gak, kamu cepat pulang saja. Aku mau mandi dan tidur, aku ngerti. Kamu mengajakku mandi dan tidur bersama. Aduh, karena kamu begitu antusias. Aku juga gak enak menolak kebaikanmu semalam saja. Terpaksa aku setuju deh. Kamu lepaskan, keluarga perlu kamu temani. Kamu keluar. Jangan ditarik, bajunya bisa robek. Bohong, kemeja bisa robek. Ada banyak bagian tubuhku yang rasanya enak. Mau coba gak gini? Aku telanjang. Biar kamu lihat 360 derajat tanpa sudut mati. Kamu pilih. Gak usah. Aku tadi benar-benar tidak sengaja. Aku tidak sengaja menciummu di sana. Kalau kamu bilang begitu, orang lain yang dengar bisa mengira kamu menciumku di mana. Ah, Bagaimana kalau kamu pakai baju? Kalau tidak, dada dan perutmu terbuka. Memang tidak sopan. kamu yakin mau aku pakai ini?
Fu Lin-chen, aku mohon. Pulang ke rumahmu sendiri saja. Gak balik, aku mau tidur, selamat malam. Cepat pergi. Cuma cium otot dada, malu apa sih? Hei Duo-duo. Aku sampai santai aja. Suyansi, Ada apa? 1 juta untuk tinggalkan Fu Lin-chen. Belakangan ini nggak makan Liu Mei ya? apa? Dia bilang kamu nggak ada kerjaan. Diam. Oh, nanya jalan ya? Di persimpangan depan belok kiri, naik bus nomor 3 sampai ujung. Kamu ngomong apa sih? Aku tahu bus nomor 3 terminalnya di rumah sakit jiwa Jingbei. Suyansi, kamu main-main sama aku ya? Nilai Fu Lin-chen cuma 1 juta. Justru kamu yang main-main sama aku. 3 juta nggak 5 juta. Asal kamu tinggalkan Fu Lin-chen. Ngerti suka jadi ibu ya? Ngomong kayak ibu mertua jahat. Lagian kakinya punya dia. Aku mana bisa suruh-suruh dia. Asal kamu jauh-jauh darinya. Dia bisa lihat aku. Benar. Gila. Perusahaan teknologi keluarga kami di dalam negeri nomor 1. Aku bisa bantu perusahaannya bikin dia lebih maju. Bikin dia lebih cepat mewujudkan mimpinya. Tapi kamu bukan cuma menghalangi kami berdua. Kamu juga menghalangi perkembangannya Suyansi. Mati aja kamu. Lari, cepat pergi. Fu Lin-chen, kamu nggak apa-apa. Cepat bangun, lepas bajunya biar aku lihat. Aku nggak punya hobi telanjang dada di depan umum. Putri kecil, Mikir apa sih, nggak suruh kamu telanjang cuma lihat punggung. aku nggak apa-apa. Ye Hongyi berani begitu sama kamu, ayo. Kasih dia pelajaran. Tangan mana yang dorong Yanyan? Aku tahu tangan kanan. Suaranya jelek kayak bunyi sembelih babi pas tahun baru. Fu Shao, aku nggak sentuh. Pulang dan beritahu keluarga Ye jangan main-main. Kalau tidak, Iya. Kamu, Yan. Takut sama aku. Tidak takut, kamu yang melindungiku. Aku buru-buru bilang ke Duo-duo aku tidak menunggunya. Ayo cepat ke rumah sakit, obati lukamu. Dengar kata putri kecil. Bagaimana aku bisa bermimpi seperti ini? Mimpi apa? Kenapa kamu di sini? Seseorang bermimpi tentangku. Tentu saja aku harus menjadi ksatria untuk putri kecil. Muncul dengan gemilang. Bicara bahasa manusia, terjemahkan. Aku takut kamu mimpi buruk terus tidur di sofa ruang tamu. Sekarang pinggang dan punggungku sakit. Kamu tidak kasihan sama aku. Terima kasih banyak ya. Gimana kamu mau ganti rugi? Jangan. Hari ini masih harus kerja. Pagi ada operasi besar, jangan sampai terlambat. Begini lain kali aku traktir kamu makan. Mau makan apa, silakan pilih. Aku mau makan kamu. Aku mau ganti baju, kamu keluar. Aku bantu ya. Aku orangnya baik dari kecil, suka bantu nenek-nenek nyebrang jalan. Ayo. Kamu cepat keluar.
Wah, berita bom. Keluarga Ye dilaporkan masalah pajak. Banyak orang yang masuk Ye Hongyi sampai gila. Berusaha keras menyelamatkan orang di luar. Dengar-dengar ini ada hubungannya dengan keluarga Fu. Ah, apa karena yang Ye Hongyi lakukan padaku dulu? Tapi kamu kenapa lingkar matamu hitam? Kayaknya semalam berjuang sepanjang malam. Semalam mimpi bertemu Fu Lingchen. Pagi ini dia muncul lagi di tempat tidurku. Kaget banget, ini bikin kaget dan takut. Siapa yang bisa istirahat dengan baik? Hanya kamu yang hebat. Bisa menyelesaikan operasi besar. Yang sempurna dalam situasi seperti ini. Itu pekerjaan. Tentu saja pekerjaan harus dilakukan dengan serius. Tapi kalian ini sedang main drama apa sih? Kami. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Sekarang memang tidak ada hubungan. Tapi aku yakin. Yang Master Fu sangat ingin punya hubungan denganmu. Tapi aku selalu merasa dia hanya bercanda. Lupakan saja yang Master Fu sibuk membuat roket. Mana ada waktu untuk bercanda denganmu. Benarkah? Aku mengaku. Kamu memang suka sama yang Master Fu. Tapi memang, pria seperti yang Master Fu, tampan kaya dan berkuasa. Dan baik padamu. Sulit untuk tidak jatuh cinta. Pria tangguh seperti yang Master Fu. Banyak wanita yang ingin mendekatinya. Kamu harus cepat-cepat mengikatnya. Agar aku bisa pamer. Bilang aku sahabat wanita yang Master Fu. Ayo, ayo, ayo. Tidak baik Dokter Su, pasien yang kamu operasi pagi ini. Menyembunyikan penyakit menular kita terpapar secara profesional. Apa? Apa yang terjadi Dokter Su? Dokter Su, Dokter Su. Dokter Su, kamu demam Dokter Su. Aku akan melaporkan ke Departemen Infeksi Rumah Sakit. Laporan pemeriksaan keluar, untungnya Yan Yan tidak terinfeksi. Lalu kenapa dia demam tidak bisa tidur? Terlalu banyak kekhawatiran aku dengar dari Duo-Duo. Dia baru-baru ini mengalami kejutan disebabkan oleh berbagai faktor. Tidak bisa tidur, terlalu banyak kekhawatiran. Keluarga Gu banyak berkontribusi. Mr. Fu, Mr. Gu, ini obat yang dikembangkan internal rumah sakit kami. Sangat efektif untuk menurunkan demam. Aku akan lihat catatan penggunaannya. Yan Yan bangun minum obat dulu baru tidur. Dokter dan perawat setiap hari bertemu banyak pasien, pasti punya pengalaman. Kamu bisa belajar dari mereka. Oke. Bagaimanapun aku membujuknya, dia tidak mau minum obat. Kalau ganti orang yang membujuk aku saja tidak bisa. Orang lain yang memberinya minum obat pasti lebih tidak mau. Ini ganti orang saja pasti bisa memberinya minum. Fu Lingchen, gimana caranya kamu kasih makan dia? Pakai tangan. Ya jelas aku tahu pakai tangan. Masa ia pakai mulut? Barusan aku panggil dia, kebetulan dia buka mata. Jadi obatnya bisa masuk. Wah, keberuntunganmu bagus banget ya. Cuma kasih obat aja, mana ada keberuntungannya. Ya bener juga. Aku tahu urusan luar negeri itu penting, tapi Yan Yan. Oke, aku langsung ke sana. Fu Lingchen, tolong jaga Yan Yan ya. Pergi aja, karirmu lebih penting. Yan Yan juga penting. Tapi nggak sepenting karirmu kan? Aku akan jaga dia baik-baik. Yan Yan, obatnya udah siap.
Mau lagi nggak sayang? Kok kayaknya nggak pernah kenyang ya sayang? Kamu manja banget sih. Dulu kok nggak pernah aku lihat kamu punya hobi kayak gini. Suka nonton langsung. Kamu nggak seharusnya gini sama Yan Yan. Kenapa? Kamu ngajarin aku gimana harus bertindak. Dia masih pingsan. Kamu nggak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau kamu masih lakukan ini, sama dia aku akan kasih tahu Gu Yanzhe. Pergi aja. Kebetulan aku juga pengen lihat reaksi Guyanze kalau dia tahu hubunganku sama Suyansi. Kayak apa ya? Demamnya udah turun, udah sadar juga bisa pulang dari rumah sakit. Yan Yan, akhirnya kamu sadar. Pas kamu pingsan, Yanzhe jaga kamu dengan sangat teliti. Wah, terima kasih ya. Jaga kamu nggak masalah. Aku langsung kasih tahu kakekmu, dia khawatir banget. Ya, Gu Yanzhe katanya kamu jaga dengan teliti. Cepetan urus surat pulangnya Yan Yan. Orang yang ngeselin akhirnya pergi juga. Yan Yan, aku kasih tahu ya. Pas hari pertama kamu dirawat, Gu Yanzhe langsung pergi ke luar negeri. Urus bisnis. Fu Linchen yang selalu nemenin kamu. Ngebantu kamu cuci muka, kasih obat. Dia bener-bener perhatian banget sama kamu. terima kasih ya. Terima kasih aku. Cium dong. Kalian ciuman aja deh, aku nggak lihat. Kalian ngapain sih? Cek suhu badannya. Yan Yan, kok mukamu merah banget? Jangan-jangan demam lagi. Sudah selesai, ngapain masih diam aja? Siapin barang-barang Yan Yan buat pulang. Oke. Yan Yan, aku sakit perut. Cepat bawa aku ke dokter. Duo-duo kamu nggak apa-apa kan? Fu Xiao, kan kamu bilang punya teman yang kerja jadi dokter kandungan di sini, kan kamu ikut aja. Oke. Ayo. Aku juga ikut. Gu Xiao, dia kan cewek. Kamu ikut ke dokter kandungan sama aku nggak cocok deh. Mending kamu tunggu di mobil aja. Aduh, sakit banget. Cepetan dong, aduh. Selesai deh. Kalian mesra-mesraan aja ya, aku duluan. Ketemu langsung nyamper ke pelukanku. Kalau kita berdua aja 5 menit lagi, pasti kamu bakal makan aku. Siapa yang buru-buru sih? Aku tadi didorong duo-duo. Suyan 11 jangan ngeles. Kian duo-duo sengaja manggil aku keluar, kan kamu udah tahu. Tapi kamu gak nolak, itu artinya apa? Nggak bisa ya, tahu aja nggak usah bilang. Jangan dibongkar dong. Aku nggak malu ya, Fu Linchen. Ngeselin banget sih. Aku ngeselin tapi kamu tetap aja nempel ke aku. Kalau aku jadi orang yang menyenangkan, masih bisa bangun dari kasur nggak ya? Kamu ngomong apa sih? Kayak aku ngidam badanmu aja. Bukan begitu ya? Nggak ngomong sama kamu lagi, aku urusin surat pulang. Pembohong kecil. Cari alasan aja nggak mikir. Udah aku urusin. Tahu nggak selama 4 hari kamu koma ini? Gimana caranya kamu minum obatnya? Nggak tahu. Begini caranya minumin kamu. Ingat ya. Nggak ingat.
Yan, kamu di dalam? Yan, tadi aku nyari kamu lama banget tapi nggak ketemu. Yan sama aku ke ruang USG buat cek. Kamu pasti nggak lihat dia. Aku tanya perawat katanya, Yan baru aja ke ruang VIP. Kamu salah lihat kali, ayo buruan pergi. Oke deh. Aku baru ingat ada yang ketinggalan. Tungguin aku ya, aku ambil dulu. Fu Linchen, kamu di sini? Kamu tadi ada di sini terus? Iya kenapa? Yan juga ada di sini? Ada atau enggak tanya aja sama dia. Ayo pergi. Bro, kenapa minumnya kencung banget? Ada masalah ya? Gu Xiao, udah jangan minum lagi, Liu kasihan. Kamu masih suka sama aku nggak? Aku suka sama kamu pasti dong. Aku udah tahu. Yan paling suka sama kakak. Enggak, kamu bukan dia. Bukannya kamu sama Yan udah putus tunangan? Kamu gila ya, putus tunangan? Enggak boleh. Yan cuma boleh suka sama aku. Dia cuma milikku. Meskipun kita nikah terbuka. Meskipun. Pokoknya dia cuma boleh suka sama aku. Aku mau cari dia. Pelan-pelan tungguin aku. Kenapa bawa aku makan di sini? Tiba-tiba pengen makan masakan Prancis di sini. Kenapa? Kayaknya ada sesuatu yang penting bakal terjadi. Apa? Misalnya ngungkapin perasaan sama seseorang. Ngungkapin perasaan sama siapa? Tentu aja sama si mata putih itu. Siapa yang baik sama dia yang nakalin. Masih nggak mau kasih tahu siapa? Siapa sih? Nggak tahu. Fu Linchen, kamu ngapain? Yan adalah tunanganku. Izinkan saya mengingatkanmu. Kalian sudah batal bertunangan. Gu Yanze, ngapain kamu ke sini? Cepat pulang. Yan, apa dia memaksamu? Aku ada di sini, bilang saja padaku, kamu tidak perlu takut. Tidak ada yang memaksaku. Dia jomblo, aku juga jomblo. Kami bersama itu wajar. Si imut mencuri tunangan teman. Demi kakek Gu. Pukulan ini aku maafkan kalau kamu berani memukulku lagi. Jangan salahkan aku kalau aku tidak baik padamu. Kamu mencuri tunanganku tidak baik padaku. Yanyan menderita banyak saat bersamamu. Aku sudah lama ingin memukulmu. Ayo, siapa takut? Si pecundang. Kamu sudah kamu tidak takut menakuti Yan. Yan. Gu Yanze, dengan siapa aku pacaran? Dengan siapa aku menikah dan menghabiskan sisa hidupku itu urusanku sendiri. Itu pilihanku sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Bukankah Yan paling suka kakak? Bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu? Itu sudah lama sekali. Biarkan masa lalu berlalu. Shen Heibai, tolong jaga dia baik-baik. Jangan buat kakek khawatir. Ayo pergi.
Yanyan. Yanyan tidak mau aku lagi. Jangan sedih Gu Shao, masih ada aku. Aku tidak mau kamu, aku hanya mau Yanyan. Ayo teman, aku temanimu minum sampai puas. Kamu baik-baik saja. Tidak terlalu baik, tulang hidungku patah parah. Sedang di bagian kecantikan rumah sakitmu. Benarkah aku akan menjengukmu? Hei putri kecil. Hidungmu benar-benar patah. Dokter Su tolong periksa lagi. Tidak perlu. Pernah dengar pepatah ini? Semakin besar hidung, semakin kuat kemampuannya. Benar-benar belum pernah dengar. Sekarang kamu sudah dengar. Su Yanxi. Aku seorang pria yang jelas-jelas sangat berbakat. Untukmu aku hampir hancur. Kamu berencana bagaimana bertanggung jawab padaku? Apakah seburuk itu seperti yang kamu katakan? Katakan saja apakah ini untukmu? Ya bisa dibilang begitu. Nah itu benar. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Datang ke sini aku akan memberitahumu cara menyelesaikannya. Kamu, Sayang. Jadilah pacarku. apa yang kamu katakan? Aku bilang. Apakah kamu masih tidak bisa melupakan Gu Yanze? Sudah lama melupakannya. Kalau begitu katakan padaku apa perasaanmu padanya sekarang. Dia seperti kakak yang tumbuh bersamaku. Utamanya aku tidak ingin membuat kakek tidak senang. Hanya kakak. Ya hanya itu. Lalu mengapa kamu tidak mau menjadi pacarku? Apa hubungannya ini? Aku sudah melupakannya. Haruskah aku menjadi pacarmu? Aku bahkan sampai cacat karena kamu. Aku tidak peduli kamu harus bertanggung jawab atas sisa hidupku. Jadilah pacarku. Sudah, jangan berantem lagi. Berantem siapa yang berantem denganmu? Kamu percaya tidak aku akan menangis di depanmu? Tidak percaya menangislah. Su Yanxi. Jadilah pacarku. Aku mohon jadilah pacarku. Baiklah, aku setuju. Fu Xiao benar-benar dermawan, berlian sebesar ini. Sudah direncanakan lama ya. Pacarku tentu layak mendapatkan yang terbaik. Jadi pacarmu saja sudah diberi berlian sebesar ini. Kalau menikah, Fu Xiao berencana bagaimana? Su Yanxi. Kamu ingin menikah denganku. Kalau begitu aku harus mempersiapkannya dengan baik, tidak boleh membuatmu sedih. Aku tidak berpikir begitu. Kamu tidak aku ada. Aku sangat ingin menikah denganmu sekarang. Dan kita bisa berciuman setiap hari. Ayo cium dong, cium satu. Sudah. Yanyan. Yanyan, aku tahu kamu di dalam. Kakak belikan kamu pangsit ikan sauri kesukaanmu. Antri 2 jam loh. Nggak usah, udah makan siang. Yanyan, kakak paling sayang sama kamu dari kecil. Kamu nggak tega ngunci kakak di luar kan? Yanyan. Pintu nggak dikunci, masuk aja. Yanyan, tahu aja kamu masih ada kakak di hati. Hei kakak ipar. Yanyan, pangsitnya masih anget. Coba dong. Nggak usah Guyanze. Pangsit ikan sauri enak banget. Dulu aku suka banget. Tapi waktu aku lapar kamu nggak kasih. Sekarang kenyang.
nggak bisa masuk. Nak, Yan. Masih ingat nggak waktu kecil kamu bilang apa? Kamu bilang kalau udah gede mau nikah sama kakak Yanse. Mau jadi pengantin kakak Yanse. Semua itu nggak berlaku lagi ya. Gu Yanze. Aku selalu nggak ngerti satu hal. Kalau kamu nggak suka sama aku, kenapa harus ikat aku di sampingmu? Lalu minta aku suka sama kamu. Nggak. Aku nggak pernah nggak suka sama kamu. Kakak paling suka sama kamu dari kecil. kesukaanmu banyak banget ya. Bisa suka sama Yan, sambil main sama artis kecil. Aku beda sama kamu. Hati aku kecil banget. Sampai cuma muat Yan doang. Fu Lin Chen. Nakalin tunangan temen. Malu nggak sih? Malu apaan tuh? Penting apa sama kamu? Kamu. Gu Yanze, udah deh. Waktu batalin tunangan udah bilang dari sekarang. Kita panggil kakak adik aja. Nggak ada cinta cowok-cewek. Kalau bukan karena kesehatan kakek yang tidak baik. Mungkin aku sudah tidak mau jadi saudara lagi denganmu. Yan. Ya. Aku sangat bersyukur atas perawatanmu sejak kecil. Kebaikanmu padaku. Aku juga pernah sangat menyukaimu. Bermimpi menjadi istrimu. Tapi sejak kamu bicara tentang pernikahan terbuka, semuanya sudah berubah. Aku yang salah, aku yang tidak tahu berterima kasih. Yan maafkan kakak ya. Kak, hati manusia seperti cermin. Kalau sudah pecah tidak bisa disatukan lagi. Meskipun kamu paksakan untuk menyatukannya, tetap akan ada retakannya. Aku ingat kebaikanmu padaku. Jadi masih bisa menganggapmu sebagai kakak. Tapi karena retakan itu, aku tidak bisa memaafkanmu lagi. Yan. Kak, kalau kamu masih sayang padaku sedikit saja, aku mohon jangan paksa aku lagi. Aku mengerti Yan. Kakak. Kakak tidak akan membuatmu susah lagi. Yan, kakak paling sayang padamu. Bagaimana mungkin aku membuatmu sedih? Yan. Kakak hanya berharap kamu bahagia. Selamat tinggal. Orang yang pernah kusukai selama 10 tahun. Melihat pacarku menangis untuk pria lain. Hatiku sangat sakit, Dokter Su. Ayo kamu sentuh di sini, sakit sekali. Sudah, jangan bercanda. Bukan untuk dia aku menangis. Lalu untuk apa? Hanya untuk diriku sendiri selama 10 tahun itu. Bagaimana nanti? Kamu punya aku. Permisi, di mana kantor Dokter Su? Aku temannya. Belok kiri yang ketiga. Oke, terima kasih. Ye Hongyi. Keluarga Ye sudah dihukum penjara. Mengapa dia datang mencari Yan sekarang? Ye Hongyi ternyata mendorong Yan dari gunung. Apa sih wanita gila ini? Bukan katanya keluarga Fu sudah menghabisi keluarga Ye. Fu Lin Chen. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Su Yanxi. Jangan-jangan dia datang untuk balas dendam. Cairan dalam botol ini kok tidak seperti air. Cairan kental. Jangan-jangan ini asam sulfat pekat.
Dokter Su, direktur mencari Anda. Datang. Matilah kau si imut. Gu Yanze, kamu baik-baik saja. Lepaskan aku. Yanyan, kakak melindungimu. Kakak sangat senang. Ini asam sulfat pekat. Aku akan mengantarmu ke ruang gawat darurat. Kamu tenang saja, pergi Yehongi, serahkan padaku. Baik. Kamu ikut aku. Anakku. Salah kamu kalau bukan karena kamu. Bagaimana mungkin Yanzhe terluka parah begini? Bagaimana bisa menyalahkan Yan Bao menurutku? Aze terluka melindungi adiknya baru seperti pria sejati. Ibu jangan salahkan Yanyan. Yehongi sudah dimasukkan. Tenang saja, keluarga Fu tidak akan membiarkannya baik-baik saja. Kalian? Sebagai pacar Yanyan, wajar saja membantu kakaknya. Bibi tidak perlu berterima kasih padaku. Yanyan hari ini terkejut, aku akan membawanya pulang dulu. Ayo pergi. Aku hanya merasa sangat bersalah. Hari ini menolak Gu Yanze dengan begitu kasar. Pada akhirnya dia terluka parah melindungiku. Ini bukan salahmu. Semuanya karena wanita gila Yehongi itu. Gu Yanze juga bilang. Dia sangat senang bisa melindungimu. Tapi, Baiklah. Tidurlah. Semuanya ada aku. Kasus wanita yang melukai orang dengan asam sulfat kejadiannya sangat buruk. Diduga mencoba melakukan pembunuhan. Dihukum penjara seumur hidup. Jangan lihat berita hari ini adalah hari pernikahanmu. Cepat dandan yuk. oke. Nggak nyangka Yanyan udah mau nikah. Fu Xiao gercep banget. Jangan-jangan udah hamil. Ngaco aja lu. Nggak nyangka. Fu Xiao cowok yang hebat. Sabar sampai sekarang nggak gampang. Lu udah mau nikah. Nanti pasti susah ketemu lu lagi. Dia pasti ngawasin lu ketat. Nggak kok, udah tutup mulut lu. Senyum dong. Yanyan, lu cantik banget. Lu juga ganteng kok. Nanti malam pas gelap masuk selimut. Aku tunjukin yang lebih ganteng. Ngomong apa sih? Nih pikir apa sih? Maksudku jam tangan baru yang nyala gelap. Yanyan. Kakak boleh minta dansa pertama sama kamu. Yanyan, kamu cantik banget hari ini. Terima kasih, Kak. Aku udah bayangin berkali-kali kamu pakai gaun pengantin. Tapi pas hari ini beneran lihat.
Kamu nggak pakai itu buat aku, Yan Yan. Aku akhirnya kehilangan kamu. Jaga baik-baik, Yan Yan, atau aku bakal bersin lu. Tenang aja, nggak bakal kasih kesempatan. Silakan pasangan pengantin cium di depan semua orang. Cium dong.